Bapak Ibu yang terkasih, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur atau biskuit dan teh untuk perjamuan yang akan dipimpin oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Horatius Romuli. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami.
Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara dimanapun kita berada. Tidak terasa kita sudah masuk ke minggu kedua di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini. Untuk itu Bapak Saudara dimanapun kita berada hari ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita melalui doa syafaat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu, rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sungguh Allah yang besar, sungguh Allah yang begitu dahsyat dan perbuatannya ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami naikkan pujian syukur kami ini kepada Tuhan. Sebab bagi Dialah segala pujian, sebab bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini sambil bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Hari lepas hari Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami beribadah. Meskipun itu melalui live streaming Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perlindungan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Di mana Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawa firman. Bapak Pendeta Romuli ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu. Tuhan urapi dia Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kepekaan lebih lagi Tuhan. Ketajaman roh untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan berasal dari Engkau, jatuh di tanah yang subur, di hati yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami dan keempat wakilnya. Tuhan memberkati mereka, mengurapi Tuhan lebih lagi, kepekaan roh Tuhan lebih lagi Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan. Gatot Subroto Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan terima kasih Engkau baik. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan di tempat ini GBI Raden Saleh, Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang susah ya Tuhan, Kau hiburkan Tuhan. Campur tangannya Bapak, Engkau berikan penghiburan yang sejati yang daripada-Mu. Kekuatan, semangat, gairah terus memuji Engkau Tuhan. Kau bangkitkan semangat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu. Kau berkati pendoa syafaat. Gembala-gembalaku Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati JC Tuhan, berkati anak muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan tuh generasi Jeremia Tuhan. Kau bangkitkan generasi Jeremia Tuhan. Untuk mereka menuai jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan gereja-Mu. Bapak terima kasih Tuhan. Kami rindu ada penuaian jiwa di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa dituai Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan mencari Engkau dan menemukan Kau secara pribadi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu atas bangsa kami. Tuhan lawat Indonesia Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Biar Indonesia dipulihkan, Indonesia dituai ya Tuhan. Curahkan roh-Mu atas Indonesia Tuhan. Hujan awal, hujan akhir, hujan pertobatan Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan lawatan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dalam nama Yesus ada penuaian jiwa ya Tuhan. Kami minta Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Biar Tuhan orang yang berdosa Tuhan, pikiran orang berdosa dikembalikan pada pikiran orang benar ya Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Pemerintah kami Pak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya. Juga para menterinya ya Tuhan. Juga pada Tuhan DPR MPR Tuhan. TNI Polri, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Di dalam mereka melakukan tugas mereka. Berikan hikmatnya daripada-Mu ya Tuhan. Untuk mengatasi Tuhan masalah di Indonesia. Khususnya COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat-Mu. Apa yang paling tepat untuk dilakukan untuk bangsa ini. Tuhan campur tangan. Mohon Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau terus pulihkan bangsa ini. Kami percaya Kau terus Tuhan menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini menjadi sehat, bangsa ini dituai, dipulihkan, bangsa ini damai sejahtera turun atas Indonesia. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Kau bekerja lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan pujian ini sama-sama. Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Engkau Tuhan yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih
kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya
saudara yang di rumah-rumah, semua kita bersama-sama sepakat naikkan syukur, naikkan syukur, berucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya Tuhan, ya Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Kami berseru, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Syarababababababara. Ayo saudara, kasih-Mu sedang melanda Indonesia, kasih-Mu melawat kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Jesus. Dengan jiwa yang terbuka, kami akan pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Kami sembah, ku sembah Yesus, yes, seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kebaikan Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Kami sungguh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di mana kami berada hari ini. Bapa, sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk menyimak pesan-pesan kebenaran firman Tuhan dari gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Jemaat, warga besar, Kibirin dan Saleh, minggu ini kita akan belajar bagaimana kuasa Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan pelajari dalam kitab Keluaran 14 ayat 1 dan 2, kata Firaun bertindak untuk yang penghabisan kali. Salah satu kisah perjalanan bangsa Israel setelah Firaun mengizinkan mereka meninggalkan Mesir di bawah kepemimpinan Musa adalah peristiwa ketika orang-orang Israel berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kepergian bangsa Israel meninggalkan Mesir merupakan kerugian yang besar bagi Firaun. Sehingga Firaun kembali mengejar bangsa Israel yang sedang berkemah di tepi laut Teberau. Firaun kemudian mempersiapkan kereta perangnya dan raketnya, 600 kereta terpilih beserta perwira mengejar orang Israel. Dalam Keluaran 14 ayat 6 dan 7. Ketika bangsa Israel tahu kalau Firaun sedang mempersiapkan kereta perangnya dan mengejar mereka, bangsa Israel sangat ketakutan, stres, depresi berat. Nah, hal ini dibuktikan dengan sikap mereka terhadap Musa sebagai pemimpin mereka. Orang Israel menyesal atas sikap Musa yang telah membawa mereka keluar dan meninggalkan Mesir. Mereka lebih menikmati hidup di bawah perbudakan Firaun dibanding keluar dari perbudakan. Bahkan orang Israel lebih baik mereka memilih mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Bangsa Israel mengalami namanya ketakutan yang amat sangat dahsyat. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak melihat atau buta melihat kuasa Allah yang menyertai mereka. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Adalah Yehova Syamah, Tuhan ada di situ. Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Dari renungan ini kita dapat mengenal bahwa Allah tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendirian menjalani hidup ini saat senang ataupun saat keadaan sedang mengalami kesulitan. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di firman Tuhan, dia sudah menawarkan, mari semua, siapapun saudara, yang letih lesu dan beban berat, datang pada Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua hari ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya, orang percaya, Tuhan punya rencana buat saudara dan saya, buat kehidupan saudara dan saya, buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat masa depan saudara. Tuhan punya rencana. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengerti, memahami,
menerapkan beberapa hal agar Allah ambil bagian dalam segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Supaya kita mengenang, kita mengerti, memahami, menerapkan hal-hal ini. Yang pertama, Tuhan ingin ya saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca firman Tuhan. Satu hari minimal 10 pasal dari Perjanjian Lama, Mazmur, Amsal, dan Baru, bahkan Wahyu. Karena ini kehendak Tuhan. Kalau harus sisihkan waktu, pilih waktu yang terbaik untuk baca merenungkan firman Tuhan. Dahulukan Tuhan lebih lagi. Diawalkan bangun tidur pagi-pagi hari. Kita belum dengar suara-suara berisik, belum dengar kegaduhan. Kita mulai baca renungan firman Tuhan siang dan malam dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya, yang hobinya, yang sangat suka firman Tuhan. Karena salah satu yang dikehendaki Allah bagi setiap pribadi orang percaya adalah merenungkan firman-Nya setiap hari. Itu kehendak Allah. Kalau percaya salah satunya adalah merenungkan firman Tuhan. Tanda kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, suka dengar pesan Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Karena tahun ini Tuhan banyak bicara melalui firman-Nya hari ini. Artinya bahwa firman Allah itu harus menguasai dan mewarnai kehidupan setiap orang percaya. Dan Allah selalu ada dalam diri kita. Dan kita ada dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saudara dan saya menyertakan atau melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita, maka janji firman Tuhan dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka izinkanlah, ayo kita sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita ini. Kita pasti tidak minta yang aneh-aneh. Harus minta yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, hai anakku, janganlah engkau lupa, janganlah engkau melupakan ajaranku ini, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara mau sehat, panjang umur, sejahtera, ini janjinya. Pelihara firman Tuhan, simpan firman Tuhan dalam hati kita. Simpan, lakukan, dan bagikan. Yang kedua, apa kita harus renungkan hari ini, kita untuk kita bisa menikmati kuasa Allah bekerja di kita ini. Kedua, mengandalkan dan menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Karena Tuhan tahu kita mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, atau kita mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Tuhan sangat tahu, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Artinya, mengutamakan Tuhan Yesus
di atas segalanya. Menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan sebelum kita melakukannya. Tanya Tuhan dulu, serahkan Tuhan dulu. Berkenan gak di hadapan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Kita fokus menyenangkan hati Tuhan hari ini. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenarannya. Jangan cari tambahannya. Dalam era new normal ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan melihat kita berharap pada Tuhan atau berharap pada yang lain. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, mengadakan Tuhan dalam hidup ini, menyerahkan hidup ini pada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti bertindak. Pada waktunya Tuhan bertindak. Bahkan Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang ketiga, Tuhan mau kita, supaya Allah berkuasa, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Seringkali kegagalan manusia, khususnya sebagai orang percaya, dalam menghadapi masalah hidup adalah tidak mengerjakan bagiannya dan juga bagian Tuhan. Memang kita harus bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini di hadapan Tuhan juga sesama kita. Kita harus memahami bahwa manusia itu terbatas dalam menjalani hidup ini. Dan lebih ketika kita menghadapi masalah, ada batasnya. Kita ada takarannya, ada kekuatannya. Kita tidak bisa dalam era new normal ini mengandalkan kekuatan atau kepintaran manusia, tapi Tuhan. Lukas 12 ayat 47 mengatakan, adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, maka ia menerima banyak pukulan. Banyak pukulan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu kehendak Tuannya, kita tidak melakukan persiapan, atau kita tidak melakukan dikehendakinya, kita menerima banyak pukulan. Baik di sekuler maupun di kerohanian. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup hari-hari ini. Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus dalam pikiran perkataan, lahir baru, penuh Roh Kudus, dalam new dimensi yang baru. Itu Tuhan mau kerjakan, bangkit dari terang, Roh menyala-nyala. Terus itu Tuhan kehendaki hari-hari ini. Tugas dan tanggung jawabnya. Dan Lukas 12 ayat 48, tetapi barang siapa yang tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Tuhan tahu. Kita tahu apa enggak? Tuhan kita tahu, kita tidak mengerjakannya, tidak ada persiapan, akan menerima banyak pukulan hari ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Demikian pula kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Banyak hal-hal yang sederhana, sebagai contohnya, kenapa kok suami-suami, bicara suami ya, suami-suami atau seorang pria yang sudah menikah, kok doanya belum dijawab Tuhan? Doanya seperti mentok terus. Bahasa kalau mentok plafon. Nah, hal itu 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu,
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhambat, jangan terhalang. Ini contoh yang sederhana. Banyak contoh lain, tapi ini sederhana. Kita bicara karena tahun ini Tuhan sedang memperhatikan keluarga-keluarga. Dalam era new normal ini, waktunya keluarga-keluarga bersatu. Istri-istri tunduk pada suami. Suami-suami mengasihi istrinya. Hidup bijaksana dengan istrinya. Anak-anak menghormati orang tuanya. Orang tua jangan membangkitkan amarah anak-anaknya. Terus dimulai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pergaulan. Terus janji firman Tuhan mau apa kita mulai kita hari ini lakukan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman sudah sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah mau sampaikan. Tapi Roh Allah terus bekerja kepada anak-Mu Tuhan Yesus. Supaya kuasa Allah bekerja dalam hidup kami ini. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya semua sungguh-sungguh. Mulai anak-Mu mulai di era new normal ini. Teman di rumah saja ini. Lebih banyak waktu buat membaca, merenungkan firman Tuhan. Menyimpan dalam hati, melakukan firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengarnya boleh kasih karunia pada Tuhan Yesus. Kira firman-Mu menguasai hidup pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka memakai dalam hidup ini mengenai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu Tuhan Yesus mengandalkan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan Yesus. Tidak berharap, tidak mengandalkan pada dunia ini. Berharap, bergantung, berserah hanya pada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita hari ini. Saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus, biar anak-anak-Mu Tuhan melakukan tugas. Dan tiap orang punya tugas, tanggung jawab, bagi orang percaya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama ini. Khusus dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kantor, apapun profesi anak-Mu Tuhan. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan dan menyelesaikannya. Bapak, terima kasih Tuhan. Bila mulai hari ini anak-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa kuasa Allah bekerja maksimal di anak-Mu Tuhan. Yang mereka semua akan keluar lebih dari pemenang dalam segala hal. Haleluya. Amin. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sudah siapkan roti dan anggurnya. Ya. Sorry Sam, belum gue siapin Sam. Tiga-tiganya perjamuan ya? Iya benar. Persiapan. Instruksinya begitu. Karena ada banyak nanti ngomong. Oke, Sam. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ambil bagian pagi ini dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita tunduk kepala, kita ingat-ingat tentang Tuhan Yesus, ingat-ingat tentang kebaikannya, ingat-ingat tentang pengorbanannya, ingat-ingat tentang kasihnya. Kita bisa saling mengasihi, kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan kasih yang mula-mula dan mengasihi satu dengan lain. Tuhan Yesus mau kita menyambut tubuh dan darahnya dengan benar, dengan cara yang berkenan dengan Tuhan. Mari masing-masing kita tunduk kepala, kita introspeksi diri sebelum menyambut tubuh dan darahnya. Ada hal-hal yang tidak berkenan, mari bereskan hari ini. Tuhan ingatkan, jangan simpan dosa sekecil apapun. Tuhan ingatkan, akui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ingat, jangan simpan dosa kebencian, jangan simpan dosa iri hati, jangan simpan dosa kepahitan, jangan simpan dosa kemunafikan, jangan simpan dosa dendam,
Jangan simpan dosa kesombongan. Jangan simpan dosa tipu muslihat. Semuanya itu buang dalam nama Yesus. Juga Tuhan ingatkan dalam Kolose 3:5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya murka Allah. Matikan, salibkan dalam nama Yesus, dan buang semuanya itu, segala kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kemalasan, juga kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang semua dalam nama Yesus. Dalam era new normal ini Tuhan, kami mau dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Mari masing-masing, Bapa dalam nama Yesus, mari Roh Kudus singkapkan, ungkapkan, bongkar semua hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni setiap kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami pagi hari ini untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah orang-orang sudah percaya, anak-anak di bawah 12 tahun, jangan minum perjamuan kudus. Sudah siap? Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti tangan yang tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan tangan kanan tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk tubuh darah Kristus hari ini. Berdoa setiap anak-Mu Tuhan yang datang Tuhan dalam kondisi sakit, kuasa darah Yesus menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang susah Roh Kudus berikan penghiburan, yang datang kepahitan, Tuhan mencabut akar kepahitan, yang mengambil luka-luka batin. Kasih Tuhan Yesus membalut luka-luka mereka sampai sembuh. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami kekurangan Tuhan, Kau cukupkan mereka bahkan sampai berkelimpahan. Yang terikat, terbelenggu, terpenjara, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar pihak anak-Mu Tuhan. Doa-doa yang belum dijawab Tuhan Yesus, doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya umat jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka semua dengan kekuatan yang baru. Kau akan berlari tidak menjadi lesu, kau berjalan tidak menjadi lelah. Kau semua menjadi raja wali yang dewasa, yang terbang tinggi dengan kepak sayapnya. Pakai kami semua Tuhan, pakai anak-Mu Tuhan. Dalam era new dimensi ini, dalam new normal, dalam dimensi yang baru ini Tuhan Yesus. Untuk mengerti, menangkap, jadi isi dari Tuhan. Bapa terima kasih. Berikan keluarga demi keluarga. Rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang rukun, yang berkemenangan. Dan apa saja berbuat berhasil dan beruntung Tuhan. Jadi firman Tuhan, keturunan orang benar, maka anak, cucu, mantu ada di bawah garis berkat Tuhan.
yang berusaha, businessman, businesswoman, Kau berkati anakmu Tuhan. Ada terobosan, ada inovasi, ada kreativitas dalam bisnisnya. Dan mereka jadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. Dan apa yang mereka buat berhasil. Sukses dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi yang sekolah yang studi Tuhan, sekolah online Tuhan, Kau urapi berkati anakmu Tuhan. Mereka bisa konsentrasi, fokus, jujur, dan rajin, sehingga mereka buat berhasil dalam nama Yesus. Bagi single parents, Kau urapi anakmu Tuhan Yesus. Kekuatan supernatural Kau beri kepada mereka semua Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, jadi alat dalam tangan-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Raja Surga, menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Untuk taburan berupa persembahan diakonia juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.